warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun kami dari kelompok 2 CGP Angkatan 7 Kabupaten Lampung Barat. Kemudian nama saya Susilo dan rekan saya Ibu Diana Duarta dan Pak Ahmad Manika Mendari. Kami akan mempraktekkan coaching. Dalam hal ini saya bertindak sebagai Diana sebagai coach, kita Pak Ahmad Manika Mendari sebagai coachnya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum Bu Diana, gimana kabarnya nih? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Pak. Gimana kabar Bapak juga? Alhamdulillah baik juga Bu. Oh iya Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan dengan Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baiklah Bu, pada coaching kita kali ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau memang belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coach dan juga sebagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Serta jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu gerakan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu adalah kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang akan saya kembangkan yaitu present, mendengar aktif, memberi pertanyaan yang berbobot. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana nih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Yang akan saya kembangkan secara spesifik, saya akan mengembangkan mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, baiklah kalau gitu untuk pertanyaan yang terakhir Ibu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching hari ini? Saya ingin coach saya dapat menemukan solusi masalahnya atau menemukan langkah dalam menyelesaikan masalahnya. Oh iya Bu, demikian dululah pasca observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Silahkan bisa dimulai dari sekarang. Iya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana kabar Bapak juga? Kenapa Pak Ahmad terlihat lemas, tidak bersemangat? Mungkin ada yang bisa saya bantu untuk Bapak? Alhamdulillah, saya baik juga Bu. Hanya saya sebelumnya mohon maaf Bu, mengganggu waktu Ibu. Iya Pak, tidak apa-apa. Bu Diana, begini Bu. Saya ingin bertemu di Jimit ini karena punya tujuan untuk minta bantuan, saran, dan masukan dari Ibu. Saya punya masalah tentang proses pembelajaran di kelas. Apakah Ibu bisa membantu saya? Insya Allah Pak Ahmad, dengan senang hati akan saya bantu sebisa saya. Tentang masalah Bapak, apa yang bisa saya bantu kira-kira Pak? Saya ingin meminta saran dan solusi atas pemecahan masalah yang saya hadapi, Bu. Iya Pak, dengan senang hati saya akan mendengar cerita Bapak. Bapak tidak usah khawatir dengan masalah Bapak. Saya tidak akan bercerita dengan orang lain. Semoga masalah Bapak bisa terselesaikan. Silakan Bapak ceritakan apa masalah yang Bapak hadapi. Siapa tahu saya bisa membantu. Saat saya mengajar di kelas, ada murid yang tidak mengerjakan PR, Bu. Bahkan saat saya menjelaskan pembelajaran murid itu, murid tersebut merasa acuh, tidak acuh. Saya menjadi tidak semangat di kelas dan merasa kurang percaya diri, Bu, dalam menyampaikan materi di kelas itu. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Apa Bapak sudah tanya dengan murid tersebut kenapa demikian? Sudah, Bu. Saya tanyakan kenapa pada saat jam pelajaran seperti mengabaikan dan tidak mau mengerjakan tugas.
katanya malas dan tidak asik cara ngajarnya. Jadi masalahnya begitu. Lalu apa jawaban Bapak ke murid itu? Saya sampaikan bahwa setiap guru memiliki cara dan strategi mengajar masing-masing yang berbeda dari guru satu dengan yang lain. Nah, Bapak sudah berusaha sebaik mungkin dalam menyampaikan materi. Oke, Bapak mengajar mata pelajaran apa dan kelas berapa? Saya mengajar kelas 5, Bu, mata pelajaran matematika. Oh iya, kira-kira dari skala 1 sampai 10, pada saat ini Bapak berada di angka berapa? Ya, kira-kira di posisi angka 5, Bu. Bapak berada di posisi angka 5. Seperti apa itu, Pak? Bisa dijelaskan? Saya mengajar dengan metode ceramah, dengan buku paket, Bu. Tugas yang saya berikan dengan lembar kerja yang ada di buku siswa saja. Dengan membaca buku, tugas lembar kerja tidak semua murid tertarik dalam pembelajaran. Kalau melihat dari potensi Bapak selama ini, saya yakin Bapak mempunyai potensi untuk mengajar lebih baik lagi. Kira-kira potensi apa yang perlu Bapak kembangkan dalam proses pembelajaran agar murid menjadi tertarik dalam pembelajaran Bapak? Saya akan mencoba menggunakan metode dengan menggunakan pembelajaran yang kreatif dan menarik untuk siswa saya. Dari rencana Bapak, kira-kira Bapak akan menaikkan menjadi angka berapa pada proses pembelajaran nanti? Saya ingin menaikkan di angka 7, Bu. Nah, untuk mencapai angka 7, apa yang akan Bapak lakukan? Saya ingin saya menggunakan metode dengan menggunakan video pembelajaran yang menarik untuk siswa. Sehingga siswa saya merasa senang dalam pembelajaran, sehingga mereka dapat mengerjakan tugas yang saya berikan. Terus juga baik di sekolah maupun di rumah. Saya juga akan bekerja sama dengan orang tua siswa di rumah, sehingga orang tua dapat lebih mengontrol pekerjaan rumah anak-anaknya. Iya Pak, bagus sekali. Maka itu pentingnya metode dan media yang menarik digunakan dalam pembelajaran sehingga membuat murid Bapak menjadi semangat. Ya betul, Bu. Ada benarnya. Apa yang Ibu sampaikan, saya perlu menggunakan metode dan media yang lebih menarik bagi murid selain ceramah. Saya merasa senang bisa menyampaikan rasa ini atas masalah yang saya hadapi kepada Ibu. Terima kasih Ibu sudah mau mendengarkan dengan baik dan seksama. Iya Pak. Lalu apakah ada kendala atau hambatan dari proses pembelajaran yang akan Bapak laksanakan itu? Sebetulnya ada, Bu. Saya belum menguasai bagaimana memberikan pembelajaran yang kreatif dan menarik bagi siswa. Kira-kira apa solusi yang akan Bapak lakukan? Kalau menurut saya, solusinya saya akan belajar dengan guru-guru yang serumpun mata pelajarannya. Dan saya akan berkomunikasi langsung dengan orang tua siswa di rumah pada saat ada pekerjaan rumah. Oke, baik Pak. Setelah memberikan solusi, apa rencana Bapak ke depannya, Pak? Rencana ke depannya, saya akan menerapkan pembelajaran yang kreatif dan menarik bagi siswa dengan video-video pembelajaran. Dari pemaparan rencana Bapak, bagian mana yang akan Bapak prioritaskan? Yang akan saya prioritaskan adalah pada saat proses pembelajaran. Saya akan mencari metode pembelajaran yang kreatif dan menarik dan menggunakan video-video pembelajaran yang akan saya siapkan untuk siswa. Kira-kira berapa lama waktu yang Bapak perlukan? Sekitar 1 minggu lah, Bu. Minggu depan saya sudah dapat menggunakan metode pembelajaran tersebut. Ukuran keberhasilan yang Bapak harapkan itu seperti apa, Pak? Ukuran keberhasilan yang saya harapkan adalah siswa saya menjadi bersemangat mengikuti pembelajaran di kelas. Siswa-siswa dapat aktif mengerjakan tugas baik di sekolah maupun di rumah. Dan mereka dapat menghasilkan nilai yang maksimal.
Oke, adakah prioritas yang akan Bapak lakukan untuk membuat siswa ini lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran nantinya, Pak? Ya Bu, saya akan mencari informasi lebih lagi tentang metode dan media apa yang membuat siswa semangat dalam pembelajaran. Apa strategi Bapak nanti yang akan Bapak lakukan untuk rencana Bapak ini? Setelah ini saya akan mencari tahu dengan bertanya dan belajar dari rekan guru serumpun mata pelajaran dengan saya. Serta saya akan belajar dengan sharing melalui YouTube tentang metode dan media pembelajaran kreatif lainnya. Baiklah, langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan rencana dan strategi yang akan Bapak lakukan. Ya Bu, alhamdulillah. Karena awalnya memang saya akui bahwa saya tidak tahu. Saya harus bagaimana dengan murid yang tidak semangat belajar. Jika saya marah, nanti salah, akhirnya saya sendiri yang jadi tidak bersemangat dalam mengajar. Tapi sekarang saya sudah merasa lega dan bersemangat, apalagi dengan rencana menggunakan metode selain ceramah. Syukurlah Pak, sudah merasa lega dan bersemangat. Kemudian dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana kegiatan Bapak itu? Saya akan melakukan komitmen dengan semangat untuk belajar memahami, menguasai, dan dapat melaksanakan berbagai metode dan media pembelajaran yang dapat membuat murid menarik dan semangat dalam pembelajaran di kelas, Bu. Lalu menurut Bapak siapa dan dukungan apa yang dibutuhkan untuk melakukan komitmen Bapak tersebut? Menurut saya, Bu, yang akan membantu saya dalam mencapai komitmen itu adalah rekan guru serumpun mata pelajaran, rekan guru sejawat di sekolah. Dukungan yang saya butuhkan saat ini adalah motivasi dari lingkungan, Bu, serta sarana dan prasarana yang dapat membantu saya mencapai tujuan yang saya inginkan. Itu ide yang sangat bagus sekali, Pak. Semoga dapat segera terrealisasi, dapat mencapai tujuan yang diharapkan, dan Bapak dapat melaksanakan pembelajaran yang membuat Bapak bersemangat. Murid bersemangat dengan rasa senang, nyaman dalam pembelajaran di kelas yang Bapak lakukan. Siap, terima kasih ya Bu atas waktu yang luar biasa yang Ibu berikan untuk mendengarkan masalah saya yang saya hadapi. Sekarang saya merasa senang, lega, dan bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan tetap semangat untuk menjadi dan melaksanakan tugas sebagai guru dengan penuh tanggung jawab serta dapat memberikan keteladanan bagi murid-murid kita. Iya Pak, amin ya robbal alamin. Sama-sama Pak, senang juga bisa membantu Bapak hari ini. Semoga Bapak juga sehat selalu dan bersemangat dalam menjalankan tugas sehari-hari. Kita akhiri saja percakapan kita hari ini ya Pak, lain waktu kita sambung lagi. Ya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Untuk Bu Diana, bagaimana Bu hasil proses dari coaching tadi yang Ibu laksanakan? Apakah sudah berjalan dengan lancar dan baik? Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar dan baik, Pak. Alhamdulillah. Nah, setelah saya melakukan observasi tadi bersama Koci, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapat pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Oke, baik Bu. Jadi Ibu sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang saya amati juga ada beberapa catatan. Ibu tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, mengidentifikasi masalah yang ada pada coach, kemudian Ibu juga sudah mengarahkan coach untuk
mengarahkan pada rencana aksi dan tindakan yang akan dilakukan. Dan juga Ibu juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koji, agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, sekarang juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan Koji. Ibu sudah fokus terhadap Koji, Ibu juga sudah ada present atau kehadiran penuh, kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya tadi Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koji. Luar biasa sekali apa yang sudah Ibu berikan untuk proses Koji hari ini. Semoga Ibu semakin sukses ke depan dan diberi kemudahan untuk. Oh ya, satu lagi Bu, boleh saya bertanya? Boleh Pak, silahkan. Oke, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah proses coaching hari ini, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami alur tirta lagi supaya coaching selanjutnya dapat lebih baik lagi, Pak. Luar biasa apa yang sudah dapat Ibu berikan hari ini. Jadi Ibu akan mendalami alur tirta supaya coaching selanjutnya dapat berjalan lebih baik lagi ke depannya ya Bu ya. Baik, Ya, Pak. Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin melakukan kegiatan coaching. Saya sebagai observer, terus nanti Pak Susilo sebagai coach dan Bu Diana sebagai coach. Sebelum melakukan coaching pada hari ini, saya akan menanyakan kepada coach tentang beberapa hal. Nah, ini Pak Susilo ini, apakah bersedia Pak Susilo? Siapa? Ya. Oke, kalau itu. Assalamualaikum Pak Susilo. Waalaikumsalam Pak Ahmad ini. Ya. Ini sebelum kita melakukan coaching nih Pak, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan dengan Bapak. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita kali ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot pada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Serta jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coach kali ini? Oh iya Pak, kompetensi yang sesuai dengan potensi yang akan saya kembangkan yaitu present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua, Pak, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang terakhir nih, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching hari ini? Saya ingin coaching saya dapat menemukan solusi atas masalahnya atau menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalahnya itu, Pak. Oh ya Pak, demikian dulu pasca observasinya kali ini Pak. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coaching. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Silahkan Pak, saya berikan kesempatan untuk Pak Susilo dan Bu Diana. Oh iya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Akan kita mulai kegiatan coaching pada hari ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Diana kabarnya? Ini kayaknya sedang agak muram-muram galau. Ada apa nih?
Alhamdulillah kabar baik Pak. Iya nih Pak, saya sedikit ada masalah yang saya hadapi pada saat ini. Oh, begitu. Permasalahan apa Ibu yang Ibu alami? Kalau boleh silahkan Ibu ceritakan. Mungkin saya bisa membantu atas permasalahan itu. Akhir-akhir ini saya merasa ada beberapa siswa di kelas 5 yang kurang antusias mengikuti pelajaran. Padahal sebentar lagi kita menghadapi bulan Ramadan dan jam pelajaran pun semakin pendek. Selain itu, mereka juga akan melaksanakan ujian tengah semester. Sedangkan nilai UTS ini nanti juga akan menunjang nilai ujian akhir semester atau kenaikan kelas nanti, Pak. Oh, begitu. Baiklah, Bu. Jadi tujuan kita sharing pada kali ini kira-kira apa nih, Bu Diana? Tujuan saya sharing ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami, Pak. Oke. Ibu ingin mencari solusi bagaimana untuk mengembalikan antusias dan semangat belajar murid agar nilai yang diperoleh murid itu istimewa. Begitu ya, Bu ya? Iya, Pak. Ya, kalau begitu sebelumnya apa yang Ibu rasakan selama ini saat mengajar di kelas, Bu? Selama ini saya mengajar, saya ini kurang menarik, Pak. Monoton saja, hanya ceramah saja, begitu, Pak. Oh, begitu. Terus Ibu saat ini mengajar mata pelajaran apa atau di kelas berapa nih, Bu? Saya mengajar di kelas 5, Pak. Oh, di kelas 5. Jadi Ibu sebagai guru kelas ya? Baik. Iya, Pak. Kira-kira nih, Bu, dari skala 1 sampai dengan 10, Ibu pada saat ini dalam strategi pembelajaran ini masih pada posisi angka berapa nih, Bu? Sepertinya saya masih di angka 5, Pak. Masih di angka 5 ya, Bu ya? Nah, kira-kira seperti apa nih, Bu? Standar angka 5 bisa Ibu jelaskan tuh. Saya saat ini masih banyak mengajar dengan metode yang monoton dan begitu-begitu saja, tidak bervariasi. Banyak ceramah dan kemudian saya kasih tugas, Pak. Oh, begitu ya. Kalau melihat dari potensi Ibu selama ini, saya yakin nih Ibu mempunyai potensi untuk mengajar dengan lebih baik lagi. Kira-kira potensi yang Ibu gunakan untuk mengembangkan dalam proses pembelajaran agar murid lebih antusias dan semangat untuk belajar ini apa nih, Bu? Kemungkinan akan saya siapkan untuk perencanaan yang baik, strategi pembelajaran lebih inovatif dan bervariatif yang memetakan kebutuhan belajar murid sehingga murid akan kembali antusias dan semangat untuk belajar. Oke, dari rencana tersebut nih, Bu, kira-kira Ibu ini akan menaikkan menjadi rating ke angka berapa nih dalam proses pembelajaran ke depannya nanti, Bu? Kalau melihat dari kemampuan saya, kemungkinan bisa diangkat menjadi 8, Pak. Wah, luar biasa nih. Nah, untuk mencapai angka 8, kira-kira apa yang Ibu lakukan ke depannya? Saya akan menyiapkan perencanaan yang baik, strategi pembelajaran lebih inovatif dan bervariatif, yang memetakan kebutuhan belajar murid, dan proses belajar yang berpihak pada murid-murid. Begitu, Pak. Baiklah, untuk menyiapkan proses belajar yang berpihak pada murid, apa yang bisa Ibu lakukan? Untuk menyiapkan proses belajar yang berpihak pada murid, saya akan melihat minat-minat murid yang berdasarkan profil mereka, sehingga saya dapat menyusun model pembelajaran yang seperti apa nantinya, yang dapat menarik dan meningkatkan antusias belajar murid, Pak. Baik, dalam menerapkan proses pembelajaran tersebut, Bu, biasanya kan tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang akan kita hadapi. Kira-kira nih, apa hambatan yang akan dihadapi nanti? Hambatan atau gangguan dalam proses belajar biasanya murid itu seringkali tidur, Pak. Kemudian berbicara sendiri, tidak memperhatikan dan malas-malasan mengerjakan tugas. Dan kadang-kadang malah tidak mau mengumpulkan tugas, Pak. Wah. Kalau seperti itu, Bu, menurut Ibu, yang menurut Ibu ketahui kira-kira bagaimana nih mengatasi atau menghadapi murid-murid yang demikian, Bu? Menurut saya, karena saya mengajar di kelas 5, maka saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan berpihak pada murid, di mana saya akan memetakan kebutuhan belajar murid sesuai dengan minat. Saya juga akan lebih banyak menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, dan nantinya tugas yang saya berikan adalah bervariatif sesuai dengan yang murid minati.
Oke, sangat luar biasa, Bu. Setelah memberikan solusi-solusi tersebut, Ibu sudah mengeksplor dirinya tentang solusi-solusi apa yang dihadapi. Kira-kira rencana ke depan ini apa? Rencana kedepannya adalah menetapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid, Pak. Dengan rencana yang Ibu terapkan tadi, yang akan Ibu paparkan tadi, yang telah Ibu paparkan, kira-kira prioritas mana yang akan Ibu pilih? Di sini yang akan saya pilih adalah dalam penerapan strategi pembelajarannya, Pak. Oh, gitu. Kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan nih? Kalau saya memulai dari minggu ini, dan mungkin seminggu ini saya sudah melaksanakan strategi pembelajaran yang baru, Pak. Nah, ini luar biasa. Kalau begitu, menurut Ibu, ukuran keberhasilan yang bagaimana yang Ibu harapkan dalam proses pembelajaran strategi pembelajaran yang baru ini, Bu? Ukuran keberhasilan yang saya harapkan adalah murid saya itu lebih antusias dan semangat untuk belajar. Rasa keingintahuannya lebih dan nilainya pun bisa maksimal, Pak. Wah, luar biasa, Bu. Ternyata jalan keluar atau solusi ini ternyata bisa muncul dari Ibu sendiri. Nah, terus komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana-rencana tadi? Saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran berpihak pada murid, kemudian meningkatkan kompetensi murid saya. Saya akan mengajar dengan lebih banyak metode pembelajaran yang bervariasi, sehingga murid saya tidak akan bosan. Oh, begitu. Dari komitmen tersebut, Ibu, kira-kira nih, siapa yang bisa membantu menjalankan komitmen tersebut, Bu? Yang akan membantu saya akan mengajak teman sejawat dari guru, yaitu kemudian saya juga memerlukan sarana prasarana praktik, yaitu dengan memaksimalkan alat-alat yang ada di sekolah dan di alam sekitar, Pak. Oke, dari berbagai solusi yang telah Ibu paparkan tadi, kira-kira tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Saya akan membuat rancangan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu dengan lebih memperhatikan bakat minat murid. Begitu, Pak. Nah, alhamdulillah, Bu ya. Nah, kita sudah menemukan nih solusi dari permasalahan yang itu dia hadapi dan bahkan sudah mempunyai rencana aksi ke depannya untuk pembelajaran yang berdiferensiasi dan memetakan pada kebutuhan minat bakat murid. Nah, sekarang, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan sharing hari ini, Bu? Rasanya lega sekali, Pak, bisa menyampaikan permasalahan yang sedang saya hadapi. Dan terima kasih Bapak sudah bisa sharing dengan Bapak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, Pak Susilo, setelah pelaksanaan coaching, saya ingin bertanya kembali kepada Pak Susilo. Bagaimana nih Pak hasil proses dari coaching yang dilakukan tadi? Apakah sudah berjalan dengan lancar nih Pak? Alhamdulillah Pak, sudah berjalan dengan lancar dan baik Pak yang kami lakukan Pak. Baik sinyalnya maupun komunikasinya lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah saya melakukan observasi tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi Pak, selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu saya menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali kompetensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ya. Baik. Jadi Bapak sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang saya amati juga, ada beberapa catatan. Bapak tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, mengidentifikasi masalah yang ada pada coach, kemudian Bapak sudah mengarahkan coach untuk melakukan rencana aksi dan tindakan yang akan dilakukan. Dan juga Bapak sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada coach, agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga sudah mendengar percakapan Bapak dengan coach, percakapannya sudah fokus, terus Bapak juga sudah ada present, kehadiran penuh, kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif, dan tentunya tadi Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot,
sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koji. Luar biasa apa yang sudah Bapak berikan untuk proses coaching hari ini. Semoga Bapak semakin sukses ke depan dan diberi kemudahan untuk melakukan coaching seterusnya. Oh ya, satu lagi Pak, saya mau bertanya nih, boleh ya Pak ya? Boleh Pak, silakan Pak. Monggo. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah proses coaching hari ini Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak setelah coaching hari ini, saya ingin mendalami alur tirta lagi Pak, supaya coaching saya selanjutnya ini dapat lebih baik lagi daripada hari ini, gitu Pak. Ya, luar biasa, luar biasa. Apa yang sudah dapat Bapak berikan hari ini luar biasa. Jadi Bapak akan mendalami alur tirta supaya coaching selanjutnya dapat lebih baik ya di kedepannya. Baik Pak, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi proses coaching dan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih atas kesempatannya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih juga Pak Ahmad. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Gimana kabar Ibu juga? Alhamdulillah baik Pak. Oh iya Pak, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan dengan Bapak. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak, pada coaching kita kali ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot pada Kuci, dan juga bagaimana Kuci tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Serta jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan pada Bapak adalah, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada Kuci kali ini? Potensi yang akan saya kembangkan yaitu present, mendengarkan aktif, memberi pertanyaan yang berbobot, Bu. Untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifiknya, Pak? Yang akan saya kembangkan secara spesifik itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Untuk pertanyaan yang terakhir ini, Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching hari ini? Saya ingin coach saya dapat menemukan solusi masalahnya atau menemukan langkah dalam menyelesaikan masalahnya. Oh iya Pak, demikian dulu pasca observasinya ya. Kali ini silahkan Bapak melakukan coachingnya terhadap coachingnya. Ya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ahmad. Waalaikumsalam, selamat malam juga Pak Silo. Bagaimana kabarnya? Ada yang bisa saya bantu? Alhamdulillah, kabar baik Pak Ahmad. Apa kira-kira Pak Ahmad ini ada waktu nih? Oh ya tentu Pak. Ada. Kira-kira mengenai topik apa yang akan kita diskusikan Pak? Dan dari percakapan kita ini, kira-kira apa yang ingin Pak Susilo dapatkan? Iya Pak, maaf nih Pak sebelumnya. Gini Pak, pada akhir-akhir ini saya sering mencoba merefleksikan diri Pak dari setiap pembelajaran yang telah saya lakukan di dalam kelas. Dan antusiasme murid pada mata pelajaran saya ini akhir-akhir ini sangat rendah, sehingga hal ini berdampak pada hasil belajar murid yang semakin menurun. Bagaimana menurut pendapat Bapak ini? Dari percakapan ini Pak, kira-kira apa yang ingin Pak Susilo dapatkan? Ini Pak, hal yang ingin saya dapatkan dari diskusi kita hari ini Pak, yaitu saya ingin menemukan solusi atau pemecahan masalah bagaimana murid di kelas saya ini menjadi antusias pada saat pembelajaran informatika Pak. Dan pastinya saya harapkan hasil belajar mereka ini dapat meningkat kembali seperti sebelumnya Pak. Sekarang apa yang Pak Susilo rasakan terkait permasalahan yang sedang Bapak hadapi? Begini Pak, jujur Pak, ini saya merasa agak kecewa nih dengan keadaan ini. Saya ini merasa gimana ya, menjadi guru yang gagal Pak, dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Begitu Pak. Baik, selanjutnya menurut Pak Susilo, apa faktor penyebab utama yang mempengaruhi sehingga murid di kelas Pak Susilo tidak begitu antusias dalam belajar di kelas Bapak? Setelah saya analisis Pak, dan refleksi yang telah saya lakukan bersama dengan murid di dalam kelas,
hampir sebagian besar mereka mengatakan bahwa saat saya memberikan pembelajaran dalam membosankan, dan kadang-kadang ini mereka merasa membuat ngantuk ketika mendengarkan pembelajaran yang saya sampaikan. Begitu, Pak. Terus kira-kira situasi yang diinginkan oleh Pak Susilo itu seperti apa? Ya jujur Pak, sebagai guru pun murid menjadi meningkat, Pak. Saya menginginkan murid ini juga menyukai cara belajar yang saya berikan, sehingga mereka juga menyukai mata pelajaran informatika. Begitu, sangat penting, Pak, karena kita ini sudah memasuki titik Jadi Pak era Susilo digital. menginginkan Jadi pembelajaran yang artinya aktif, inovatif. saat ini, gitu. Ya. Jadi Pak Susilo kan menginginkan pembelajaran yang aktif, inovatif, dan menyenangkan gitu ya Pak ya. Yang Betul, akan Pak, berdampak pada hasil belajar siswa menjadi lebih meningkat lagi. Nah, kira-kira menurut Pak Susilo, apa yang membuat hal tersebut dapat terwujud dengan baik? Menurut saya sih Pak ya, ini selama ini saya banyak mengikuti, sebenarnya saya ini banyak mengikuti kegiatan-kegiatan workshop, Pak, maupun seminar-seminar baik online maupun yang langsung mengenai strategi, model dan metode dalam mengajar. Saya juga memiliki sedikit keahlian dalam menggunakan TIK dengan baik. Seperti itu, Pak. Nah itu Pak Susilo memiliki modal dasar. Bila dikelola dengan baik, Pak Susilo mampu menciptakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi murid di kelas loh Pak. Oh, begitu ya Pak. Jadi saya ini harus memanfaatkan potensi saya tersebut dengan baik ya Pak ya, sehingga saya bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Memang sih Pak, selama ini saya belum mengoptimalkannya. Sarana prasarana yang ada di sekolah, saya juga belum sempat memperbaiki komputer yang rusak, sehingga pembelajaran yang saya lakukan hanya berfokus di kelas saja dengan metode-metode yang monoton dan ceramah itu, Pak. Benar sekali itu Pak. Nah, kira-kira ada gagasan apa yang ingin Pak Susilo kembangkan untuk mengatasi permasalahan itu Pak? Gagasan saya Pak, yang timbul dari pemikiran saya ingin mencoba ini menerapkan pembelajaran yang menarik Pak, supaya siswa ini menjadi antusias, semangat, tidak ngantuk dalam mengikuti pembelajaran informatika di kelas Pak. Bisa dijelaskan secara rinci Pak, gagasan apa saja? Gini Pak, saya nanti akan mengajak murid-murid ini untuk praktek langsung Pak, dengan fasilitas yang ada di sekolah. Kita bisa mengajak mereka, murid-murid ini praktek di lab komputer di sekolah, karena di sekolah kita ini ada komputer yang cukup banyak, labnya ini ada komputer sekitar 20 unit lebih Pak, begitu Pak. Nah, itu ide yang bagus sekali itu Pak. Nah selanjutnya apa yang harus disiapkan untuk hal itu Pak? Yang akan saya siapkan Pak, yaitu membuat perencanaan yang terlebih dahulu Pak. Selanjutnya menyiapkan komputer dan praktik pembelajaran informatika bersama murid. Bagaimana menurut Bapak? Apakah Bapak ada ide atau pengalaman terkait hal ini Pak? Itu sungguh bagus sekali Pak. Saya dulu pernah menerapkan seperti itu dan hasilnya sangat memuaskan. Dapat membuat murid menjadi antusias dalam pelajaran. Dengan melakukan praktek langsung, membantu murid dapat mencapai hasil pembelajaran yang baik. Nah, terus apa yang kira-kira dapat memastikan ide Bapak ini dapat berjalan? Wah, terima kasih nih Pak, sudah berbagi pengalaman. Pastinya saya memiliki komitmen yang tinggi Pak, untuk mengubah strategi saya dalam mengajar di kelas. Sehingga ini menjadi modal yang kuat bagi saya untuk menerapkannya. Sehingga nantinya murid ini akan antusias dalam pembelajaran informatika. Wah, luar biasa sekali. Komitmen dan konsistensi memang sangat diperlukan Pak Susilo sebagai modal awal untuk memperbaiki strategi pembelajaran di dalam kelas. Lalu kriteria yang seperti apa yang Bapak inginkan jika ide Bapak ini dianggap berhasil atau tercapai? Terima kasih Pak atas apresiasi yang diberikan. Ide atau gagasan ini dapat dikatakan berhasil. Bisa dikatakan berhasil menurut saya ini jika murid di kelas saya ini dapat belajar TIK ini menjadi antusias, semangat. Lalu yang pastinya saya mampu menciptakan perencanaan dengan metode praktek langsung, sehingga siswa ini sangat senang bila mengikuti pembelajaran TIK yang saya terapkan di kelas maupun di komputer. Nah, kira-kira apa lagi Pak? Ya. Ini Pak, dapat dikatakan berhasil lagi
jika murid di kelas saya ini mampu mencapai hasil belajar dengan sangat memuaskan, Pak, nilainya, dan meningkat lagi dari hasil pembelajaran sebelumnya. Begitu, Pak. Wah, hebat. Komitmen yang luar biasa. Jadi apa yang akan dilakukan setelah sesi diskusi ini selesai, Pak Susilo? Rencana saya, Pak, saya akan terus belajar dan selalu membaca referensi mengenai penerapan strategi-strategi pembelajaran. Lalu saya akan membuat perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid dengan menggunakan metode atau model pembelajaran yang menarik tentunya, Pak. Terus kapan kira-kira itu akan dilakukan dan siapa yang akan Bapak libatkan dalam hal ini? Saya akan menerapkannya, Pak, dalam minggu-minggu ini. Adapun pihak yang akan saya libatkan yaitu tentunya Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana, rekan sejawat, serta pihak-pihak yang memiliki kompetensi yang mumpuni dalam bidang pembelajaran TIK ini, Pak. Gitu, Pak. Oh, itu sangat bagus sekali, Pak. Sebaiknya ide ini harus segera diaplikasikan. Lalu, menurut Bapak nih, bagaimana bisa memastikan kegiatan ini akan berjalan dengan baik? Baik, Pak, saya akan segera terapkan, Pak. Hal yang membuat saya yakin ini dapat berjalan, ini karena saya memiliki kepala sekolah dan rekan sejawat yang dapat mendukung gagasan saya ini, Pak. Kita ini saling berkolaborasi tentunya demi kemajuan pendidikan di sekolah kita, Pak. Gitu. Wah, luar biasa. Karena dengan adanya lingkungan kerja yang mendukung, pasti ide gagasan Pak Susilo dapat terwujud dengan baik. Selain kepala sekolah dan guru, kira-kira siapa lagi yang perlu dimintai dukungan, Pak? Selain kepala sekolah dan rekan sejawat, yang tentu bisa mendukung ide dan gagasan saya ini, Pak, yaitu wali murid, Pak, atau orang tua murid. Karena mereka sangat menginginkan anak pelayanan pendidikan dari sekolah yang baik. Jadi wali murid juga nanti akan mendukung kegiatan saya ini, Pak. Sangat luar biasa sekali. Dari sesi diskusi ini, apa yang Pak Susilo dapat simpulkan? Terima kasih, Pak, atas apresiasinya. Setelah banyak hal yang kita bicarakan dalam diskusi ini, yang dapat saya simpulkan bahwa upaya untuk meningkatkan antusiasme dan hasil belajar siswa pada pembelajaran TIK, yaitu perlu adanya inovasi-inovasi perubahan dalam strategi dalam mengajar di kelas. Saya harus menggunakan perencanaan, strategi dan metode pembelajaran yang dapat menarik siswa untuk antusias, senang, dan nyaman dalam mengikuti pembelajaran informatika. Dengan hal ini, saya harus memiliki komitmen yang tinggi untuk selalu berusaha menciptakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan, sehingga siswa nanti tidak merasa Benar sekali itu Pak Susilo. Langkah yang akan Bapak lakukan itu sudah sangat baik. Jadi pada sesi diskusi ini Pak Susilo telah menemukan segala potensi yang Bapak Susilo miliki. Maka langkah yang perlu Pak Susilo lakukan adalah tetap selalu berkomitmen dan konsisten terhadap apa yang sudah menjadi harapan Pak Susilo. Lalu kira-kira apa yang menjadi wawasan yang Pak Susilo dapatkan dari sesi diskusi ini, Pak? Begini, Pak. Konsep wawasan yang saya dapatkan dari sesi ini bahwasanya diperlukan sebuah komitmen dan konsisten yang kuat ketika ingin melakukan sesuatu perubahan. Dan yang pastinya saya mampu menganalisis kebutuhan belajar murid saya. Wah, luar biasa sekali Pak Susilo ini. Saya harap Pak Susilo selalu tetap bersemangat dan komitmen terhadap apa yang sudah menjadi harapan Pak Susilo. Sekali lagi tetap semangat dan selalu menebar kebaikan ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih banyak nih Pak atas segala pencerahan yang telah Bapak berikan pada sesi diskusi kali ini. Saya harapkan Pak Ahmad tidak pernah bosan menjadi partner diskusi saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Ahmad dan mohon maaf nih saya telah mengganggu waktunya Pak Ahmad yang seharusnya malam ini sudah istirahat tapi masih saya ajak untuk diskusi Pak. Dan saya cukupkan hari ini, cukupkan sekian obrolan kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ahmad selalu diberikan kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, dan saya juga sangat senang menjadi partner diskusi Pak Susilo. Semoga di lain waktu kita bisa berbincang kembali ya Pak ya. Selamat malam, amin, dan doa yang semua buat Pak Susilo. Terima kasih Pak Susilo. Sama-sama Pak. Selamat malam. Bagaimana Pak hasil proses coachingnya tadi Pak? Apakah sudah berjalan dengan lancar?
Alhamdulillah Bu, sudah berjalan dengan lancar dan baik Bu. Alhamdulillah. Nah, setelah saya melakukan observasi tadi bersama Coach C, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, Pak? Tadi selama coaching, saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, terus mengidentifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahan yang dihadapi. Oh baik Pak, jadi Bapak sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah sesuai dengan yang saya amati juga, ada beberapa catatan Bapak tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu yang pertama sudah menanyakan tujuan kepada Coach C, kemudian sudah mengidentifikasi masalah yang ada pada Coach C. Bapak juga sudah mengarahkan Coach C untuk mengarahkan rencana aksi dan tindakan yang akan dilakukan. Dan juga tadi Bapak sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada Coach C agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga sudah mendengar percakapan Bapak dengan Coach C Bapak. Dengan Coach C, Bapak sudah sangat fokus terhadap Coach C. Bapak juga sudah present atau ada kehadiran penuhnya. Kemudian Bapak sudah mendengar aktif dan tentunya tadi Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Coach C. Luar biasa sekali ya Pak ya, apa yang sudah Bapak berikan untuk proses Coach C hari ini. Semoga Bapak semakin sukses ke depan dan diberi kemudahan untuk melakukan Coach C seterusnya. Oh ya, satu lagi Pak, boleh saya bertanya Pak? Boleh Bu, silakan Bu. Kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami alur Tirta Bu, supaya coaching selanjutnya dapat lebih baik lagi. Luar biasa sekali apa yang sudah dapat Bapak berikan hari ini. Jadi Bapak akan mendalami alur Tirta supaya coaching selanjutnya dapat lebih baik lagi ke depannya. Baik Bapak, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.